Guys, kita sekarang ada di bab 11 halaman 41. Wow. Oke, bab 11. Kutu buku komik hingga politik. Selain berkemah, hobinya adalah memojok di perpustakaan saat kecil. Dia tidak bisa menunda buku yang dibacanya karena rasa penasarannya yang tinggi. Wow, leguah, baca dikit aja udah ngantuk. Aduh. Susi memiliki wawasan yang luas sejak kecil. Dia selalu ingin tahu berbagai hal yang ada di sekelilingnya. Untuk menuntaskan dahaganya itu, dia gemar membaca buku. Mulai dari buku yang ringan hingga yang serius. Dan mungkin akan susah dipahami oleh anak seusianya. Kebiasaan tersebut masih dilakukannya hingga sekarang. Susi selalu menyempatkan diri membaca setiap hari. Gila sih, patut dicontoh nih guys. Bahkan semasa kecilnya, Susi kerap memojok di perpustakaan. Dia tak bisa menunda barang sekejap buku yang dibacanya karena rasa penasarannya yang tinggi. Baginya, dengan banyak membaca, dirinya akan mendapat banyak pengetahuan. Gue juga hobi baca sih. Bacain chat lama sama gebetan. Aduh, Eka. Saya rasa tak ada satu buku di perpustakaan sekolah yang belum pernah saya baca. Tiap hari saya membaca. Gila sih. Aduh, kapan gue bisa kayak gini ya? Tidak ada buku yang tidak saya baca di perpustakaan. Banyak kawan yang tidak tahu kebiasaan saya suka membaca. Sampai buku sudah bulukan, jelek, buku sudah rayapan pun masih tetap saya baca. Bapak saya pun sering memberi hadiah buku ke saya. Haji Karlan memang ayah yang demokratis. Dia membolehkan apapun keinginan anak-anaknya asal itu bermanfaat. Susi diperbolehkan membaca buku apapun sesuai dengan keinginannya. Mulai dari komik, buku filsafat, Mahabharata, hingga biografi. Lahap habis dibacanya. Susi sangat bahagia ketika membaca buku yang baginya mengasihkan seperti majalah Bobo, Intisari, majalah Pucung, Bukit Menoreh sampai buku-buku Isaac Newton, Adam Smith, dan buku tua lainnya. This is cool. Susi mengaku bahwa ia melahap segala genre buku karena ia merasa buku sangat bermanfaat, terutama dalam melatih akal, logika, diksi, bahkan membantunya dalam pengamatan dan analisis. Karena itulah ia selalu menyempatkan diri untuk membaca kapanpun dan dimanapun. Saat duduk di bangku SMA kelas 2, Susi membaca beragam genre buku, bahkan ia sering membaca saat jam pelajaran. Begitulah jika rasa penasarannya sudah menggebu-gebu dan tak tertahankan lagi, ia akan membacanya walaupun di kelas pelajaran masih berlangsung. Di sekolah, saya suka ditegur karena membaca buku yang tak sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah. Jadi selalu diomeli. Saya sering ditegur karena asik membaca buku Simatupang, Adam Smith, dan si Kuncung, Bobo, macam-macam saya baca. Kenang Susi. Saya bandel juga, baca buku lain ngumpet-ngumpet saat jam pelajaran sekolah pakai kaca pembesar, jelasnya. Wah gila, niat banget ya. Kebiasaannya membaca buku tak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Padahal saat ia kecil, orang tuanya menerapkan jam tidur malam yang sangat disiplin. Susi pun mencuri-curi kesempatan saat ayahnya sudah mematikan lampu kamarnya. Wait, dia mau baca buku harus ngumpet-ngumpet. Lah kita kadang udah disuruh sama nyokap bokap baca buku kagak mau. Malah ngumpet-ngumpetnya karena mau main HP. Aduh. Mana ya tadi sampai mana ya? Oh ya, ia bersembunyi di bawah kolong ranjang dan membaca buku dengan senter di sana. Ia pun menggelabui orang tuanya dengan menutupi guling dengan selimut di atas kasur. Nggak tahu mau ngomong apa. Keren banget. Jam 9 malam itu lampu sudah harus mati. Saat orang tua ke kamar saya kan sudah gelap, tapi saya punya baterai atau senter sehingga saya masuk ke dalam selimut membaca supaya enggak kelihatan sama ayah saya. Bahkan saya membaca di kolong tempat tidur. Kasurnya saya tutupi guling seolah saya sedang tidur, katanya membeberkan kenakalannya saat kecil. Ini kayak nggak nakal deh. Susi mengatakan bahwa ia sering melakukannya karena rasa sukanya terhadap buku. Selain itu, Susi juga penasaran jika buku yang dibacanya belum selesai. Sewaktu kelas 1 SMA,
Susi berteman dengan Dwi Korita Karnawati. Dialah teman sebangkunya ketika bersekolah di SMA N1 Yogyakarta. Dwi Korita kini menjadi guru besar teknik dan longsoran, serta mantan rektor Universitas Gadjah Mada. Menurut pengakuan Dwi Korita, sebagaimana dikutip dari buku Untold Story, Susi Pujiastuti. Selain hobi membacanya yang luar biasa, Susi juga kerap membahas berbagai konsep pemikiran seperti demokrasi dan kebebasan. Dulu, ketika masih bersekolah, Dwi Korita sering menyambangi pondokan atau indekos Susi. Lokasinya tak jauh dari sekolah mereka. Di kamar Susi, Dwi Korita menemukan keunikan dan kesenangan tersendiri. Dia tidak kagum terhadap buku-buku yang berderet rapi, tapi dia takjub terhadap referensi yang dimiliki Susi. Buku-buku koleksi Susi waktu itu berbicara tentang filsafat, politik, lalu tentang kenegaraan dan pemerintahan. Ya, buku-bukunya seperti itu. Semua buku itu adalah bacaan berat menurut saya. Sebagian buku itu ditulis dalam bahasa Inggris, ada juga yang berbahasa asing lain, tetapi saya lupa apa bahasanya. Kenang Dwi Korita. Bahkan sejak remaja, Susi sudah gemar membaca buku filsafat. Saat saya mengenal Bu Susi di usia 16 tahun, beliau selalu membaca buku-buku tebal seperti filsafat, kata Dwi Korita. Di usia 16 tahun, baru sekarang saat berusia 50-an tahun saya baru memahaminya. Lanjutnya, Dwi Korita menuturkan bahwa saat itu Susi benar-benar memahami apa isi buku-buku tersebut. Susi pernah menjelaskan kepadanya tentang bagaimana sistem pemerintahan dan politik yang baik dan benar. Susi pun mengakui bahwa saat remaja, ia senang membaca buku filsafat selain menggemari buku-buku populer lainnya pada masa itu. Buku-buku filsafat yang digemarinya antara lain mengenai eksistensialisme. Aduh, apa ini? Dan salah satu penganut paham filsafat yang ia baca karyanya itu Jean-Paul Sartre. Ya, saya memang senang filsafat. Saya sudah baca buku Kasus Yusuf Muda Dahlan waktu kelas 6. Friedrich Engels, Das Kapital Karl Marx, Adam Smith, Two Principle-nya, Massive. Susah banget ya Allah, ini anak namanya udah baca buku ginian, gue udah kuliah massively aja susah banget ya, pokoknya gitu, ujar Susi. Selain filsafat, dari penuturan Dwi Korita, Susi juga hobi membaca buku-buku tentang politik. Kebiasaan Susi membaca buku tentang kenegaraan tersebut pun menular kepadanya. Enak ya bisa nular, semoga gue abis baca buku ini juga nular nih hobi baca buku jadinya gue. Keanehan Susi itu pun kemudian menular kepada saya mempunyai kebiasaan tetap bersamanya, berbincang tentang isi buku atau menemani Susi yang mendadak sakit atau tak sadarkan diri. Lah gue sama teman-teman gue kalau ketemu bukan bahas buku, bahas orang. Pernah saya datang ke pondokan atau indekos Susi untuk belajar bersama menjelang ulangan untuk esok harinya. Tetapi niat itu akhirnya tak tercapai karena siang hari hingga maghrib berkumandang kami hanya asik berdiskusi tentang filsafat dan politik. Saya yang tadinya tidak tertarik pada politik atau filsafat jadi tertarik mencari tahu tentang itu. Saya jadi suka membaca buku-buku semacam itu. Walaupun buku yang saya cari berbahasa Indonesia, jelas Dwi Korita. Sungguh mengagumkan, itulah Susi. Dia sangat berbeda dengan yang lainnya, unik dan pantang menyerah dalam belajar. Dari kegemarannya inilah, kini Susi merasakan manfaatnya. Selain memperkaya wawasan, banyaknya buku yang dibaca turut mempengaruhi Susi dalam memandang sesuatu. Selain dari buku-buku yang ia baca, kepemimpinan dan pengetahuan yang diperolehnya, diakui Susi tak lepas dari peran seseorang guru dalam hidupnya. Guru punya andil besar untuk kepemimpinan saya, utamanya adalah orang tua, ujar Susi. Makna pendidikan baginya adalah sebuah proses belajar yang terus-menerus. Selama manusia masih bisa bernapas, maka tak ada alasan untuk tidak belajar. Jika tidak berupaya untuk belajar, seseorang akan ketinggalan zaman dan tidak bisa bergaul. Sekarang bab 12. Bab 12, dia menolak sekolah, kebentur tembok. Soal jati diri, Susi tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak mau berpikir yang terlalu rumit. Susi akan melakukan hal yang sekiranya dapat dilakukannya. Jika kemudian hasilnya jelek, dia akan memperbaikinya. Hal terpenting baginya adalah mencoba yang terbaik. Sejak kecil, Susi dikenal sebagai anak yang cerdas.
Ia memulai pendidikannya dengan bersekolah di SD Negeri 8 Pangandaran sekitar tahun 1972 hingga 1977. Kemudian pada tahun 1978 melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pangandaran dan lulus sekitar tahun 1980. Namun, pendidikan formalnya harus terhenti saat ia duduk di bangku SMA kelas 2 sekitar tahun 1981. Oh, jadi pas kelas 2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Susi harus menghentikan pendidikannya. Konon, menurut beberapa sumber, Susi pernah berurusan dengan petugas Laksusda atau pelaksana khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah. Dari informasi yang didapat dari majalah Detik, Susi dikeluarkan dari sekolah sebab ia mendukung aksi golput pada masa Orde Baru. Bahkan salah seorang karyawan Susi di PT ASI Marine Production menyebutkan bahwa bosnya itu pernah dicari-cari Koramil dan polisi selepas keluar dari SMA 1 Yogyakarta. Bu Susi itu sendiri golput loh, sampai dikejar-kejar, dia sempat ditangkap polisi. Waktu itu baru keluar dari sekolah, lagi menganggur. Ucap karyawan yang identitasnya dirahasiakan itu, sebagaimana dikutip dari majalah Detik. Namun, menurut keterangan resmi dari pihak SMA tempat Susi pernah menimba ilmu itu, Susi keluar karena mengundurkan diri, bukan dikeluarkan karena golput. Rudi Prakanto, Kepala Sekolah SMA 1 Yogyakarta, menyebutkan bahwa alasan Susi mengundurkan diri kemungkinan karena ia sering sakit. Hal ini diperkuat oleh pengakuan para guru yang pernah mengajarnya pada tahun 1980-an. Mereka menyebutkan bahwa Susi sering membawa obat ke sekolah karena sakit. Susi sering sekali tidak masuk sekolah karena sakit yang dialaminya. Kadang dia pingsan di sekolah. Saya sering mengantar pulang ke kos kalau kondisinya drop, ujar Dwi Korita. Ternyata Susi pernah jatuh dari tangga di indekosnya saat bersekolah di Yogyakarta. Kepalanya sempat terbentur di dinding sampai ia harus berbaring di kamarnya selama beberapa hari. Orang tua Susi kemudian menjemputnya pulang. Namun setelah sembuh, ia tidak mau melanjutkan sekolah. Tentu saja, putusnya sekolah Susi bukan karena malas belajar. Susi bukanlah anak yang pemalas. Terbukti dengan kegemarannya belajar dan membaca buku-buku berbahasa Inggris. Teman-temannya pun menganggap Susi adalah anak yang rajin. Keputusan Susi untuk berhenti sekolah sontak mengejutkan banyak orang. Pasti. Orang tuanya jelas marah dan kecewa. Susi bahkan sempat 2 tahun tidak bertegur sapa dengan ayahnya. Ayahnya tidak suka Susi berhenti sekolah. Terlepas dari itu, Susi mirip sekali dengan ayahnya. Sama-sama keras kepala. Tidak hanya orang tua, guru-gurunya juga kecewa dengan sikap Susi. Guru SMP Susi kecewa karena selama duduk di bangku SD dan SMP, Susi adalah anak yang pandai dan selalu meraih peringkat 1. Biaya untuk sekolah ada dan semua kebutuhan terpenuhi. Tetapi Susi pada keputusannya untuk meninggalkan bangku SMA. Menurut Susi, sekolah bukan hal yang diinginkannya saat itu. Memaksakan keinginan orang tua kepada dirinya untuk tetap sekolah juga tidak akan membuat dirinya lega. Susi hanya ingin mandiri, menjalankan hal yang dia anggap mampu. Di samping itu, Susi juga pribadi yang tidak suka diatur. Susi percaya bahwa dengan pendidikan banyak orang dapat berhasil. Namun, dia meyakini bahwa dirinya tidak termasuk dalam golongan itu. Meski tak lulus SMA, ternyata Susi sempat mendaftar untuk mengikuti ujian paket C. Ujian paket atau ujian kesetaraan merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah agar siswa bisa meraih jenjang yang lebih tinggi. Program ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi siswa yang putus sekolah karena alasan biaya atau faktor yang lain. Susi pun terdaftar dan mendapatkan kartu peserta ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Susi terdaftar sebagai siswa binaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Oh ini guys, kartunya. Tuh. Di kartu pesertanya sudah terlampir foto Susi, nomor ujian, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Namun, ketika tiba waktunya ujian, Susi tidak datang. Rupanya alasan Susi tidak hadir dalam ujian tersebut karena ia telah mendapatkan sertifikat kompetensi level 9. Menurut Susi, pendidikan memang penting, tetapi dalam menjalankan hidup yang terpenting adalah integritas atau kejujuran dan dibarengi dengan sikap disiplin dalam segala hal. Tanpa dua hal itu,
Meski kesuksesan sudah diraih, pasti sulit untuk mempertahankan kesuksesan tersebut. Tidak akan sukses dalam waktu yang lama. Ketika ditanya mengenai pendidikan, Susi menjawab, "Saya tidak lulus perguruan tinggi, tidak lulus STP. Saya drop off saat kelas 2 SMA. Tapi saya bangga punya integritas dan disiplin. Saya berkomitmen dan berintegritas bahwa saya tidak bisa dibeli, bahwa saya manusia merdeka yang independen. Saya tidak bisa diatur untuk apa yang bukan saya mau dan sesuai nurani saya." Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Saya berintegritas dan berkomitmen dan saya tidak bisa dibeli. Aduh, itu keren banget. Menurut Susi, pendidikan memang penting, tetapi dalam menjalankan hidup yang terpenting adalah integritas atau kejujuran dan dibarengi dengan sikap disiplin dalam segala hal.